Salam Indonesia, Des Purba kembali mengunjungi pemirsa semua. Kali ini saya mempersembahkan kepada Anda materi mengenai jurnal khusus atau spesial jurnal. Pertanyaannya, mengapa perlu jurnal khusus? Dalam teori sebelumnya, semua transaksi dicatat pertama sekali ke dalam buku jurnal, namanya jurnal umum. Tapi kalau sudah semakin banyak, pemakaian jurnal umum itu sudah semakin tidak efektif. Sebelum teknologi informasi berkembang seperti sekarang ini, dibuatlah pengelompokan jenis transaksi. Tiap jenis transaksi dibuat jurnalnya. Jurnal per jenis transaksi itulah yang kita kenal dengan jurnal khusus. Jadi intinya, penjurnalan itu harus dilakukan oleh banyak orang. Kenapa? Karena dulu belum ada teknologi informasi seperti sekarang ini. Konsekuensinya, supaya bisa ditangani oleh banyak orang, maka transaksi harus dipisah-pisahkan berdasar sifatnya. Nah, tujuan pemisahan ini tadi adalah untuk mempercepat informasi bagi manajemen. Jadi intinya bagaimana supaya cepat. Karena kalau dengan jurnal umum itu tidak mungkin cepat. Karena semua tersentral di satu bidang. Karena tujuannya adalah untuk mempercepat produksi informasi, tentu hukum tentang debit kredit tidak berubah. Mari kita lihat perubahan dari jurnal umum ke jurnal khusus. Bentuk sederhana dari jurnal umum kita lihat dalam contoh sebelumnya seperti ini. Tanggal, akun deskripsi, debit, kredit. Inilah yang dimasukkan ke dalam buku besar. Dengan semakin banyaknya volume transaksi, dibuatlah pengklasifikasian atas transaksi tersebut, maka dibentuklah jurnal khusus. Jurnal khusus itu terdiri dari 5 rangkaian jurnal, yaitu yang pertama, jurnal penjualan. Ini dia, atau sales journal. Kemudian, jurnal penerimaan kas. Ini dia. Kemudian, jurnal pembelian atau purchase journal. Dan yang terakhir, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Ada 4. Tadi kita bilang 5. Yang 5 itu apa? Jurnal umum ini masih tetap dipakai ketika jurnal khusus yang ini, dan ini tidak mampu menampung satu jenis transaksi. Jadi tetap ini dipertahankan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat baik itu sekarang sudah mempercepat proses penjurnalan. Sudah bisa menggunakan konsep one stop entry. Apa yang dimaksud dengan one stop entry? Sekali entry itu beberapa bidang atau bahkan beberapa perusahaan bisa terentry sekaligus tanpa harus ada pengulangan-pengulangan. Bagaimana ceritanya? Kita lihat yang berikut ini. Sebelum era digital, untuk satu transaksi itu ditangani oleh pihak admin dan juga oleh bagian pembukuan. Dan itu adalah karyawan dari perusahaan. Customer posisinya adalah betul-betul tidak perlu mengeksekusi transaksi. Customer duduk manis, semuanya diselesaikan oleh pegawai perusahaan. Di era digital, transaksi itu dieksekusi oleh customer. Sistem yang melayani, ya, program yang melayani. Pegawai perusahaan itu tidak terlibat lagi secara langsung, kecuali hanya memonitor. Bahkan bisa melewati beberapa perusahaan. Maksudnya seperti apa? Kita lihat.
Di era digital, dua perusahaan bertransaksi serentak. Ini ada aplikasi dua mobile banking dari bank yang berbeda. Pertama dari BNI, dan yang satu lagi itu dari BCA. Dalam aplikasi ini, customer bisa melakukan beberapa transaksi. Ya, di mana transaksi-transaksi ini tidak lagi dilayani oleh karyawan, tapi langsung dieksekusi oleh customer itu sendiri. Pada saat terjadi transaksi, karyawan tidak tahu. Karena mungkin saja itu terjadi tengah malam. Karyawan tidur. Customer yang melakukan transaksi. Nah, kita lihat contohnya untuk transfer. Nah, di aplikasi BCA, transfer itu bisa dilakukan dengan cara mentransfer antar rekening dalam satu bank, dan bisa juga mentransfer ke rekening lain yang ada di bank lain. Jadi ada dua bank yang terlibat. Untuk transaksi antar rekening, pelayanan hanya untuk satu bank saja. Tapi kalau transaksinya antar bank, transfer itu secara otomatis akan mengupdate saldo rekening di dua bank yang berbeda, yaitu bank pengirim dan di bank penerima transfer. Misalkan saya mempunyai rekening di bank BCA. Lalu pada tengah malam, saya mentransfer uang ke rekening Anda. Anda tidak punya rekening di BCA, tapi Anda punya rekening di BNI. Saya minta nomor rekening Anda di BNI, lalu saya daftarkan di aplikasi saya, kemudian saya perintahkan untuk memindahkan uang atau mentransfer uang ke rekening Anda yang di BNI. Langsung itu terjadi. Saya hanya membuat transaksi di aplikasi saya, dan setelah itu saya hubungi Anda. Lalu Anda cek di aplikasi mobile banking Anda, ternyata saldo Anda sudah bertambah. Di sisi lain, pada saat yang sama, saya memeriksa saldo di rekening saya melalui aplikasi mobile banking saya, uang saya sudah berkurang. Jadi, jurnal khusus di era digital ini bukan hanya untuk satu perusahaan saja, bukan hanya bisa melayani satu perusahaan, tapi lebih dari satu perusahaan. Contohnya di sini ada dua. Demikianlah pengantar mengenai jurnal khusus. Berikut kita masuki video untuk keempat jenis jurnal khusus yang kita sebutkan tadi. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Salam Indonesia.